Ya, menghadapi situasi berat, banyak tasbih, banyak zikir. Yang pertama, al-itminan. Kami Allah akan memberikan rasa tentram kepada kalian berdua, rasa tenang kepada kalian berdua. Masya Allah, ya. Ternyata agar imun, ketahanan tubuh kita makin kuat, bukan hanya dengan makan minum vitamin bla 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 bla, tapi ternyata harus juga dibantu dengan menenangkan hati. Jangan takut terus, jangan khawatir terus, jangan cemas terus. Mari kita tenangkan hati kita. Agar apa? Agar imun kita, ketahanan tubuh semakin baik. Kalau ketahanan tubuh semakin baik, maka insya Allah gak gampang kena penyakit, kira-kira begitu. Terus gimana caranya agar kita hatinya tenang? Kata Allah, banyakin tasbih, banyakin zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Diresapi, dihayati, dijiwai. Tenang buat hati kita. Kalau hatinya udah tenang, damai, insya Allah kita bisa berdamai, bisa bersahabat dengan keadaan. Ya, artinya apa? Udah hampir 2 tahun, masa takut terus ya, masa cemas terus? Hidup kan harus terus kita jalanin. Emangnya enak ngejalanin hidup dengan cemas, khawatir, terus menerus? Ya udah, kita berdamai aja, berteman aja dengan keadaan. Allah mengatakan orang yang bisa bersahabat, bisa berdamai dengan keadaan yang tidak menyenangkan, maka keadaan yang tidak menyenangkan akan dirubah menjadi berkah yang menyenangkan. Itu dia. Kan belum lama kita menyaksikan Olimpiade di Jepang. Olimpiade tahap pertama, Olimpiade orang-orang normal, fisik. Olimpiade yang kedua kan Olimpiade Paralimpik. Pesertanya dari berbagai negara, yang tangannya nggak ada satu, yang tangannya nggak ada dua-duanya, yang kakinya nggak ada satu, yang kakinya nggak ada dua-duanya, yang pendengarannya kurang, dan lain sebagainya. Lihat, mereka bisa berprestasi di tingkat internasional. Kenapa? Ya emang takdir Allah menciptakan saya tangannya kurang satu. Masa saya sedih terus? Kalau sedih terus nggak bisa ngapa-ngapain dong. Saya ikhlas, saya ridho menerima takdir ini. Lihat, begitu dia bisa menerima kenyataan, maka Allah rubah kenyataan yang tidak menyenangkan menjadi berkah yang menyenangkan. Buktinya bisa berprestasi bahkan di level internasional. Betul tidak? Betul. Ya, tangannya nggak ada yang kanan, tapi dia bisa main tenis meja dengan tangan kirinya yang bagus. Luar biasa kan? Kakinya nggak ada satu, disambung, tapi bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Mungkin orang normal nggak bisa melakukan kayak dia malah. Jadi udah saatnya kita berdamai, bersahabat dengan keadaan ini. Walaupun nggak nyaman, nikmatin aja. Banyak banget teman-teman yang ngata-ngatain saya jangkung, Pak. Bahkan tidak sedikit yang manggil saya tiang listrik. Dulu marahnya ampun-ampun saya. Bisa saya tonjok gitu. Kesel gitu. Karena nuansanya memang nuansa meledek banget gitu. Tapi setelah dipelajari, emang tujuan orang ngata-ngatain biar saya ngambek. Seneng banget dia berhasil berarti. Dan saya rugi. Bener kan? Akhirnya perlahan saya juga menerima takdir Allah. Alhamdulillah Allah menciptakan saya tinggi. Kalau lampu mati kan gak repot-repot nyariin kursi. Gitu aja Pak. Makanya saya sekarang dikata-katain tinggi. Dulu kan yang listrik banget Pak, tinggi emang. Dulu belum ada yang ngurus, ke depan tipis, ke belakang tipis, ke kanan tipis, ke kiri tipis. Udah kayak tangga, kayak apa namanya? Genter. Nah sekarang agak tebal ke depan, samping agak tebal, udah ada yang ngurusin soalnya gitu ya. Nah makanya sampai hari ini dan insya Allah selamanya ada orang ngata-ngatain saya tinggi, ada ngata-ngatain orang Anwar kayak tiang listrik, saya senyum-senyum aja. Ya. Biar apa? Biar Allah merubah
Yang tidak menyenangkan menjadi berkah yang menyenangkan. Kata Mas Tuku, banyak pikir. Apa kata Allah? Innani asma'u wa ara. Musa, Harun, teruskan tasbih, teruskan zikir. Kalau kamu menghadapi satu seberat itu yang kalian berdua baca, maka aku berjanji akan menjaga keselamatan dan keamanan jiwa raga kalian berdua. Masya Allah. Kita udah nggak tahu ya, baik nasional maupun internasional. Selama 2 tahun udah berapa nyawa yang meninggal dunia. Betul tidak? Alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberi sehat, masih diberi panjang umur, hidup. Teruskan tasbihnya, teruskan zikirnya, biar nikmat sehat dan nikmat hidup Allah tambah kepada kita. Ya, boleh jadi nih bapak-bapak yang nggak sadar aja tiap habis sholat, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Mari kita tingkatkan dengan penuh penghayatan, dengan penuh penjiwaan, ya. Bahkan ditambah dengan zikir-zikir kalimat thayyibah yang lain. Insya Allah, ya, Allah mengatakan, aku akan jagain kalian berdua. Aku akan jaga keselamatan dan keamanan jiwa kalian berdua. Ya, semoga Allah selalu menjaga kita, Allah memberikan kita sehat, memberikan panjang umur untuk taat, untuk beramal soleh yang akan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, apa yang Allah janjikan kepada Musa dan Harun? Kalau kalian menghadapi situasi berat, banyak zikir, banyak tasbih, maka doa kalian cepat terkabul. Siapa sih yang berdoa nggak ingin cepat terkabul? Ya, ada yang terucap, ada yang ngebatin. Kenapa ya saya berdoa kok kayaknya nggak dikabul-kabul gitu. Nah sekarang kita dapat tips bagaimana caranya supaya doa kita cepat diijabah. Allah mengabadikan Nabi Yunus dalam Al-Quran, ya, surah 37 As-Saffat 143-144. Apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin. Wahai Yunus, sekiranya kamu pada saat berada dalam perut ikan tidak memperbanyak tasbih. Lihat jemaah, Allah tidak mengatakan tidak memperbanyak zikir, enggak begitu. Kamu hidup dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan air, kegelapan perut ikan. Tapi kamu terus menerus hanya satu yang dibaca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ternyata diapresiasi, disanjung, dipuji oleh Allah. Sekiranya kamu tidak memperbanyak tasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka kamu akan berada di dalam perut ikan sampai kiamat. Tapi karena kamu terus-terusan bertasbih, maka Allah mempercepat terkabulnya doa. Sampai saat ini belum kiamat dan Nabi Yunus sudah diselamatkan oleh Allah. Itu maknanya apa? Maknanya tasbih dahsyat banget fadilahnya. Akan menjadi penghalang tertolaknya doaku. Begitu kira-kira. Ya. Jadi saat sampai sekarang kan belum kiamat, tapi Nabi Yunus sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada di antara kita yang masih ganjal, kenapa ya saya minta ini udah sekian lama belum dikabul. Nah sekarang nih, tasbih dulu yang banyak, zikir dulu yang banyak, macam-macam, baru kita angkat tangan kita. Banyaknya berapa kali sih Pak Ustadz? Nabi Yunus sedang nggak ngitung. Ya, kalau jadikan doa tadi pengantar tidur, mata kita merem. Ya, kalau lagi melek kayak begini sampai secapeknya mulut kita gitu, nggak usah pakai angka-angka lagi. Terus saja bertasbih, terus saja berzikir dengan macam-macam kalimat. Baru setelah itu kita berdoa memohon, ya Allah. Ya. Dan yang terakhir, jazakumullah, apa yang Allah janjikan kepada Musa dan Harun ketika menghadapi situasi berat, nyawanya terancam, terus banyak tasbih, banyak zikir. Aku tidak akan menimpakan kepada kalian ujian yang lebih berat lagi. Jamaah, kira-kira pandemi maunya cepat selesai apa pengen diperpanjang sampai 2024? Cepat selesai.
pengen selesai lah. Tapi ada yang bilang katanya bakal ada gelombang 23. Fa warabbis samai wal ard innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Demi aku, kata Allah. Allah bersumpah dengan dirinya, demi aku yang menciptakan langit dan bumi dan isinya, sungguh akan menjadi kenyataan setiap apa yang kamu katakan berulang-ulang. Hati-hati ngomong nih, jangan. Kata-kata yang baik maupun kata-kata yang buruk yang diulang-ulang itu akan jadi kenyataan. Katanya mau ada gelombang kedua, kayaknya sih begitu. Di berita juga begitu, kata orang juga begitu. Kalau semua kita bilang bakal ada, ya semua jadi. Padahal ngikutin sangkaan kita. Katanya sampai 2024, dan baca berita juga begitu, banyak pakar ngomong begitu, insya Allah sampai 2024. Tapi kalau kita jawab dengan penuh optimis, udahlah, udah capek, udah lelah, cepat pulih, cepat normal, cepat pulih, cepat normal. Insya Allah kata-kata yang optimis itu yang akan jadi kenyataan. Biarin pada bodoh, ya wes mama doain, kelak kamu gede jadi imam Masjidil Haram. Setiap kali marah buah hati, kebelah jiwa, itu yang keluar kata-kata, kelak kamu jadi imam Masjidil Haram. Kesel, kelak kamu jadi imam Masjidil Haram. Emang sih lagi ngambek berkata baik itu susah. Enaknya lagi ngambek ya serapah. Mampus loh. Stroke loh. Dan tidak sedikit orang ngambek keluar dari mulutnya bon binatang. Benar nggak ya, Mas? Monyet loh, babi loh, gitu. Ya. Ternyata ibunya Abdurrahman paham banget ayat 51 surah 51 ayat 23. Allah sampai bersumpah, sungguh akan menjadi kenyataan setiap apa yang kamu katakan berulang-ulang. Subhanallah. Ya, mungkin bapak-bapak ada yang punya murotalnya Abdurrahman. Ini berlaku umum, berlaku buat kita menghadapi situasi berat, situasi sulit, bahkan kita takut akan kehilangan nyawa. Kita banyak tasbih, banyak zikir, maka 4 perkara insya Allah Allah akan berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih jemaah atas kehadiran dan atensinya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.